Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Kebumian tahun 2020 yang bagian astronomi ya. Kita ke nomor 28. Pola bintang di rasi bintang hampir tidak berubah, bahkan bila diamati dalam beberapa ribu tahun. Hal itu disebabkan oleh apa? Oke. Kita kenalan dengan yang namanya rasi bintang dulu ya. Nah, udah Niko mau nunjukin pakai aplikasi Stellarium ya. Nah, kita set posisinya kayak biasa. Pertama, rasi bintang itu kan sebetulnya adalah kumpulan bintang gitu ya, yang biasanya membentuk pola tertentu. Misal kita cari salah satu pola rasi bintang ya. Kita cari Cygnus misalnya. Ups, kalau nggak kelihatan kita tutup aja, atmosfernya kita hilangin, ininya kita hilangin. Oke. Kelihatan nggak rasi Cygnusnya? Kelihatan ya? Ini sebetulnya. Nah ini. Jadi kalau tanpa garis ini, sebetulnya kita agak susah membedakannya memang. Jadi ini agak abstrak sih sebetulnya. Jadi para astronom tuh kadang mengamati langit kayak menemukan kayak seolah-olah melihat ada pola tertentu dari bintang-bintang yang ada di langit. Nah, pola itu dikasih nama macam-macam. Secara resmi ada 88 rasi bintang yang diakui oleh Perkumpulan Astronomi Internasional. Macam-macam ya. Jadi biasanya digambarin pakai bentuk-bentuk tertentu. Nah, kalau Cygnus ini digambarin kayak angsa, modelnya kayak angsa nih. Sayapnya angsa, kepalanya di sini, ekornya di sini, macam-macam. Ada yang modelnya begini, Velcupera, Lyra, macam-macam lah pokoknya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita berganti tahun, kita bergerak dari 2021 nih, kita nanti ke tambah ribuan tahun yang akan datang, kira-kira polanya seperti apa gitu ya. Oh ya, rasi bintang ini terdiri dari berbagai macam bintang ya. Dan ini tidak terletak di satu tempat yang sama ibaratnya, bukan terletak di satu gugus yang sama. Mereka bisa saja dari galaksi yang berbeda-beda, tapi terlihat berdekatan di posisi langit, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat perkembangan bentuk dari bintang-bintang, formasi dari rasi Cygnus ini dari tahun ke tahun. Kita set aja misalnya kita dari 2021 kita ke tahun 3000 misalnya. Nah, tahun 3000 bentuknya masih seperti ini ya. Kita ke yang ekstrim lagi, ke 10.000.
Oh ya, rotasi ini wajar ya. Rotasi dari pola ini wajar karena memang dia tidak berada tepat di model khatulistiwa. Jadi polanya memang seperti ini, bisa saja dia berputar, nggak masalah. Gitu ya. Tapi yang kita fokuskan adalah ininya, bentuknya. Kita stop dulu. Tadi tahun 10.000, jadi dari tahun 2000 sampai tahun 10.000 bentuknya relatif tidak berubah gitu ya. Sekarang kita ke 50.000 deh, tahun 50.000, bulan Maret. Nah, kita cek. Nih, siklusnya udah jadi kayak begini nih. Nah, kalau tadi bolanya udah agak lurus, ini udah mulai bergeser nih. Nah, kita gambarin nih. Nah, awalnya kan tadi di sini ya. Awalnya tadi di sini, di sayap angsanya sebelah sini, sama ujungnya tadi sebelah sini, ini udah mulai bergeser ke sebelah sini. Terus ekstrim lagi deh, tahun 90.000. Nah, tahun 90.000, kita balik ke siklus. Nah, udah jadi kayak gini nih. Jadi tanggal 29 Maret tahun 90.000, rasi siklus akan jadi seperti ini. Oke, so memang relatif tidak berubah kalau dalam ribuan tahun, tapi kalau dalam puluhan ribu tahun dia akan berubah karena bintangnya memang bergerak. Galaksi aja bisa saling tabrakan gitu ya. Apalagi bintang-bintang seperti ini, posisinya pasti berubah. Tapi tentu itu dalam waktu yang amat sangat lama. Kalau dalam kasus ini, siklus tadi kita lihat dalam puluhan ribu tahun. Gitu. Terus kita coba cari lagi salah satu rasi yang cukup terkenal dan banyak dipakai dalam, kita balik ke masa sekarang ya. Nah, kita balik ke 2021. Nah, nih. Nih. Ini ya, rasi Crux atau silang ini ya. Nah, ini terkenal biasanya letaknya di selatan. Jadi kalau zaman dulu para pelaut pengen cari arah, biasanya cari rasi bintang Crux ini, berarti itu ke arah selatan biasanya gitu. Nah, seiring rotasinya bumi, dia juga ikut berputar ya, nggak masalah. Karena memang posisinya seperti ini. Ups, kecepatan. Oke, terus kalau kita jalan-jalan lagi ke tahun 20.000, teng. Tahun 20.000. Nah, bentuknya udah jadi bergeser nih. Gitu ya. Ke tahun 80.000 coba. Nah, di tahun 80.000, bulan Maret tahun 80.000, rasinya udah tidak ada nih. Yang tadi awalnya kalau digambarin pakai gambar itu salib begini, silang begini, udah bergeser, udah nggak membentuk ini. Jadi rasinya juga udah hilang. Gitu ya. Tapi itu ingat dalam puluhan ribu tahun. Kalau relatif dekat, ribuan tahun aja, misalnya tahun 3000, nih masih berbentuk seperti ini. Tahun 4000 masih sama. Tahun 5000 juga masih sama. Tahun 6000 juga masih sama. Gitu ya, relatively sama. Apa yang membuat posisi bintang-bintang ini atau bentuk rasi ini seolah-olah tidak berubah walaupun dalam ribuan tahun ya? Itu karena memang jarak bintang itu amat sangat jauh. Bintang itu terus bergerak bahkan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Tapi karena jaraknya yang begitu jauh, jadi pergerakan yang cepat itu seolah-olah hanya bergeser sedikit saja. Maka untuk melihat perubahannya perlu waktu sampai puluhan ribu tahun. Nah, kalau kita balik ke soal, nah kita bisa analisis nih. Kita cek aja ya. Yang A, bintang tampak tidak bergerak karena bumi yang bergerak bersama-sama matahari dalam galaksi Bima Sakti. Ya, bintangnya juga bergerak sih. So, salah. B, bintang bergerak tetapi sangat lambat, juga salah karena pergerakan bintang sebenarnya cepat sekali.
ribuan kilometer per jam, ratusan ribu kilometer per jam bahkan. Yang C, meskipun sebagian besar bintang bergerak di langit, bintang-bintang yang paling terang tidak. Ya, salah ya. Karena semua bintang bergerak. Mau bintang yang redup, mau bintang yang terang, semuanya bergerak. Oke. Yang D, bintang-bintang di langit sebenarnya bergerak relatif cepat terhadap kita dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, tetapi berjarak sangat jauh, sehingga diperlukan waktu yang lama agar gerakan tersebut dapat membuat perubahan yang nyata dalam polarasi bintang yang diamati. Ini betul ya? Sesuai dengan main-main kita tadi pakai stellarium, kelihatan bahwa dalam jangka waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun, pola dari rasi bintang itu relatif tidak berubah, tapi dalam puluhan ribu tahun polanya berubah. Artinya itu membuktikan bahwa bintang-bintang itu bergerak. Yang E, bintang-bintang dalam konstelasi bergerak bersama sebagai sebuah kelompok yang cenderung menyembunyikan gerakan mereka yang sebenarnya dan mencegah perubahan pada polarasi bintang yang diamati. Tidak ya, karena bintang-bintangnya itu berasal dari galaksi yang berbeda-beda, so arah gerakannya juga berbeda-beda, sehingga dia nggak bareng gitu. So pernyataan yang E juga salah. So the answer is D, gitu ya. So di soal nomor 28 ini masih soal teori, pengetahuan tentang rasi bintang dan pergerakan bintang sebetulnya. So ingat bahwa benda-benda langit juga bergerak, termasuk bintang yang tampaknya tidak bergerak di langit, padahal dia juga bergerak karena jaraknya jauh aja sih. Jadi gerakannya tuh kayak nggak kelihatan, gitu ya. Terus bagi yang mau dukung Udaniko, bisa ke traktir.id/Udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 28 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.